Kalian pernah terpikir nggak sih kenapa negara berkembang lebih cepat adopsi kripto? Hai Trader Universe, untuk kamu yang suka nabung atau punya saldo tabungan di bank, pernah terpikirkan nggak sih kalau setiap bulannya itu kepotong biaya admin? Dan ada yang tahu nggak kepotongnya berapa? Coba deh kalau kamu hitung selama setahun itu lumayan juga loh potongannya untuk uang jajan. Padahal di luar sana ada miliaran orang yang mulai beralih menabung menggunakan stablecoin. Karena tidak ada potongan biaya admin sama sekali dan tiap bulan bahkan kamu bisa mendapatkan reward ya, yaitu dari program earn dan staking yang pasti tidak ada aturan saldo mengendap. Jadi kamu bisa tarik semua saldonya sampai nol. Makanya nggak heran kalau belakangan ini adopsi kripto semakin kencang dan membuat berbagai macam inovasi. Jadi zaman sekarang kripto sudah bukan lagi sekadar untuk trading saja. Bisa digunakan untuk menabung, earn atau staking, bisa juga digunakan untuk alat pembayaran global hanya menggunakan satu aplikasi saja. Kamu sendiri tim yang masih setia menggunakan bank tradisional atau sudah mulai terjun ke dunia kripto nih? Oke, yang pertama kita bahas dulu dari realita sistem keuangan kita. Di tengah canggihnya teknologi saat ini, ternyata masih ada 1,3 miliar orang dewasa di seluruh dunia yang tidak memiliki rekening bank. Ini bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena sistem yang kaku membuat orang susah mendapatkan akses tersebut. Di negara kepulauan seperti Indonesia, sistem keuangan tradisional masih sangat bergantung pada kondisi geografis. Keharusan menahan saldo minimum, keterbatasan infrastruktur, hingga persyaratan kelayakan yang kadang memberatkan masyarakat kecil. Bagi mereka yang berada di pelosok daerah atau pekerja lepas tanpa slip gaji tetap, untuk membuka rekening tabungan atau mengakses pinjaman bisa menjadi proses yang sangat melelahkan. Ya, coba bayangin aja kamu pekerjaannya serabutan gitu, terus mau bikin rekening BCA contohnya ya, udah gitu adanya di kota, kalian kerjanya di pelosok. Nah itu aja udah susah banget tuh, perjalanan ke kotanya berjam-jam. Kemudian minimal untuk deposit pertama kalinya juga lumayan besar kan? Oke, kita lanjut membahas tentang pergeseran paradigma. Karena kripto bukan hanya trading. Melihat realita ini, bagaimana kita bisa memberikan akses yang setara untuk semua orang? Selama ini mungkin banyak dari kita atau masyarakat awam di Indonesia hanya menganggap bahwa mata uang kripto itu murni hanya untuk trading dan spekulasi saja. Tapi zaman sekarang narasi tersebut sudah berubah total. Kripto tidak lagi hanya tentang trading saja. Teknologi ini sedang berevolusi menjadi lapisan finansial yang nyata bagi jutaan pengguna di tingkat global, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini kurang terlayani oleh perbankan tradisional, menghadirkan ekosistem tanpa batas negara. Dapat diakses 24 jam sehari dan yang paling penting bisa diakses melalui smartphone. Di negara berkembang saja, saat ini sudah ada 2,9 miliar orang yang telah memiliki smartphone. Apakah Binance punya solusi untuk inklusi keuangan? Jadi disinilah Binance mengambil peran besar. Binance menjembatani kesenjangan tersebut melalui infrastruktur keuangan digital yang mudah diakses. Saat lembaga keuangan lain membutuhkan kantor cabang fisik dan proses verifikasi yang berhari-hari, Binance berjalan dimanapun penggunanya berada. Binance menghapus aturan-aturan lama yang membatasi. Kamu tidak memerlukan rekening bank tradisional untuk memulai. Cukup dengan nomor telepon atau kartu identitas, kamu sudah bisa memiliki akses. Karena Binance membuka seluruh spektrum layanan keuangan. Penggunanya kini memiliki akses ke fasilitas pembayaran, alat penyimpanan, dan tabungan, serta berbagai peluang untuk mendapatkan imbal hasil. Platform ini dirancang secara inklusif dan memungkinkan masyarakat awam untuk bisa mulai dari nominal kecil, belajar secara bertahap, dan terus memperluas partisipasi seiring dengan bertambahnya literasi keuangan mereka. Mungkin untuk kamu yang belum punya akunnya, ingin coba, bisa kunjungi linknya di deskripsi video. Mumpung ada promo voucher biaya transaksi 600 USDT. Oke, sekarang kita bahas bukti nyata di negara berkembang. Data membuktikan bahwa adopsi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangatlah masif.
Pangsa pengguna Binance di negara berkembang tumbuh pesat. Dari 49% di tahun 2020 menjadi 77% pada tahun 2026. Masyarakat mulai menyadari sekitar 83% dari pengguna multiproduk di Binance, yaitu mereka menggunakan lebih dari satu fitur yang berasal dari negara berkembang. Bahkan untuk urusan menabung, instrumen stablecoin aset kripto yang nilainya dipatok setara US dollar menjadi sangat populer untuk melindungi nilai dari inflasi mata uang lokal. Sekitar 73% dari seluruh penyimpanan stablecoin di Binance berbasis di negara berkembang. Jadi kesimpulannya, untuk masa depan keuangan itu bukan hanya tentang satu solusi untuk semua. Tapi, seiring berkembangnya zaman melalui teknologi kripto, Binance membuka akses bagi miliaran orang untuk melindungi nilai aset dari inflasi maupun mengejar pertumbuhan investasi yang selama ini terabaikan oleh sistem konvensional. Terima kasih untuk kamu yang sudah nonton videonya sampai habis. Menurut kamu nih, kamu ada di tim bank konvensional atau di tim kripto? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.